Cerita cinta, janda muda vs perjaka. Bab 15, Kecanduan. Larissa melepaskan pagutannya saat merasa pasokan oksigen semakin menipis. Sementara Sandy masih menikmati kegiatan tersebut. Pria itu semakin mahir dalam berciuman bahkan dalam waktu yang cukup lama. Larissa tak beranjak sedikit pun dari atas paha Sandy. Wanita itu masih mengalungkan kedua tangannya pada leher sang suami. Larissa menatap dalam-dalam wajah tampan Sandy yang berjarak sangat dekat. Nafas wanita itu terlihat ngos-ngosan, bahkan dadanya naik turun secara cepat. Namun, hal tersebut membuat Sandy semakin tertantang. Ia sudah terlanjur bergairah, terlebih lagi miliknya kini telah menegang sempurna. Sandy yakin Larissa menyadari itu, karena benda pusaka miliknya ada di bawah paha mulus Larissa. Sandy tersenyum tipis, setelah itu ia kembali mendekatkan wajahnya. Pria itu menghujani wajah cantik sang istri dengan ciuman, namun kali ini ciuman tersebut tidak berlabuh pada bibir seksi Larissa. Melainkan, terus berjalan dan menyusuri leher jenjang yang memiliki kulit seputih kapas itu dengan kedua bibir. Larissa semakin membusungkan dadanya dan mencondongkan tubuhnya ke arah belakang, ia seolah memberikan akses untuk sang suami melakukannya dengan leluasa. Sandy mencium dalam-dalam aroma tubuh yang semakin lama semakin menggodanya, entah sejak kapan ia seberani ini kepada perempuan. Bahkan, saat ini dirinya memberikan sesapan nikmat pada leher Larissa yang mungkin saja bisa menimbulkan bercak kemerahan. Larissa mengeluarkan suara pelan, hal tersebut membuat Sandy merasa tertantang untuk melakukan hal yang lebih dalam lagi agar istrinya semakin mengeluarkan suara indah tersebut. Sandy menurunkan bibirnya pada area yang tentu saja akan menjadi favoritnya. Pria itu menggerakkan kedua tangannya hingga berlabuh pada dua benda kenyal yang menyembul sempurna. Sandy menangkup kedua gunung kembar Larissa dan meremasnya secara perlahan sampai membuat tubuh sang pemilik semakin menggelinyang. Larissa menggerakkan bokongnya di atas paha Sandy sampai membuat pria itu mengerang pelan. Sandy benar-benar merasa seperti di atas awan, terlebih lagi saat Larissa bergerak nakal sampai menimbulkan gesekan pada pusakanya yang telah menegang sempurna. Wanita itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Sandy dan mencondongkan tubuhnya ke belakang, hal tersebut membuat kedua gunung kembarnya semakin menyembul. Sandy menempelkan bibirnya pada dada mulus wanita itu. Keduanya benar-benar semakin membara, jiwanya bergejolak, meski bibir tak berbicara. Sandy menurunkan tangannya pada paha Larissa, ia kembali menyingkap dres wanita itu yang sudah menjuntai sampai bagian pahanya. Sandy mengusap paha mulus sang istri dengan perlahan, semakin lama tangannya semakin naik dan sedikit lagi menyentuh sesuatu yang menjadi aset paling berharga. Sebuah mahkota yang ingin dirampasnya namun sama sekali belum pernah ia lihat. Namun, tiba-tiba saja suara ketukan pintu membuyarkan segalanya. Tok, tok, tok. Ketukan pintu itu terdengar beruntun yang membuat Sandy seketika menghentikan gerakannya. Kedua orang itu menoleh serentak ke arah pintu yang masih tertutup rapat. "Siapa?" tanya Sandy dengan suara yang masih terdengar sensual. "Aku tidak tahu." Larissa segera bangkit dan turun dari atas paha Sandy. Wanita itu membenarkan pakaiannya kembali karena ketukan pintu tersebut tak kunjung berhenti. "Cek, mengganggu saja," kesal Sandy seraya membuang nafas kasar, padahal sedikit lagi mungkin akan terjadi hal besar di antara mereka. "Aku buka pintu dulu." Larissa akan berjalan ke arah pintu. "Aku buka pintu dulu." Larissa akan berjalan ke arah pintu. "Tunggu, tapi bagaimana dengan ini?" Sandy menunjuk ke arah sela-sela pahanya. Terlihat ada sesuatu yang menyembul di balik celana pria itu. Larissa terkekeh pelan, ia ingin tertawa apalagi ketika melihat wajah tegang Sandy. "Kamu masuk kamar mandi saja dulu," titah Larissa sambil menahan tawa. "Maksudnya, kamu nyuruh aku buat main solo?" tanya Sandy frontal. "Ya ampun, bukan begitu. Kamu tenangkan dia dulu, aku mau buka pintu." Larissa kembali melanjutkan langkahnya. "Haduh, gimana ini Ceng? Ceng, gagal lagi, gagal lagi. Padahal, baru juga mau lepas behel." Lepas segel," gerutu Sandy sambil berjalan dengan cepat ke arah kamar mandi yang ada di ruangan itu. Sementara Larissa membuka pintu ruangannya, entah siapa yang mengetuk pintu ruangan itu sampai terdengar tak sabar. "Larissa, kenapa lama sekali? Aku sudah lama menunggu di sini," ucap seorang pria dengan wajah kesal. Larissa langsung membuang nafas kasar setelah melihat Luciano berdiri di hadapannya.
Ada apa? Bukankah semuanya telah selesai? Tanya Larissa dengan malas. Ada yang harus kamu tanda tangani. Tapi sebentar, kamu keringetan sekali, apa yang terjadi? Luciano menatap Larissa dengan sorot mata intens yang membuat wanita itu refleks membenarkan rambutnya. Ia takut Lucky melihat bercak kemerahan pada lehernya yang tadi diberikan oleh Sandy. Tadi lupa nyalain AC. Apa yang harus aku tanda tangani? Larissa menatap ke arah sebuah map yang dipegang oleh Lucky. Ada 2 berkas yang harus kamu tanda tangani. Lucky akan masuk begitu saja ke dalam ruangan Larissa. Namun, wanita itu segera mencegahnya. Kenapa? Kamu harus segera tanda tangan dan aku tidak membawa pulpen. Lucky menatap Larissa dengan dahi mengerut. Tidak biasanya wanita itu melarang ia untuk masuk ke dalam ruangannya. Larissa menoleh sebentar ke arah kamar mandi, pintu kamar mandi itu masih tertutup. Sandy masih ada di dalam sana, entah apa yang sedang pria itu lakukan. Mungkinkah ia sedang menenangkan peliharaannya, atau malah sedang menuntaskan hasratnya sendiri? Baiklah, Larissa membalikkan badan lalu berjalan terlebih dahulu ke arah meja kerjanya. Wanita itu segera mengambil pulpen dan akan membubuhkan tanda tangan pada berkas yang tadi dibawa oleh Lucky. Di sini, dan di sini. Pria itu menunjukkan 3 tempat untuk tanda tangan Larissa sebagai pemilik perusahaan. Oke, sudah. Sekarang kamu boleh keluar lagi, titah Larissa setelah melakukan tanda tangan. Kenapa terburu-buru? Oh iya, kamu mau pulang sekarang. Sepertinya kita sudah lama tidak makan malam bersama. Lucky malah duduk dengan santai di hadapan wanita itu. Datang saja ke rumah, aku tidak pernah mengusirmu, balas Larissa. Karena bagaimanapun Lucky adalah satu-satunya saudara mendiang Edwin. Jadi, pria itu juga adalah satu-satunya paman dari anak-anaknya. Aku mau kita diner, ucap Lucky dengan bibir yang tersenyum miring. Kedua mata pria itu menatap intens ke arah Larissa. Tidak bisa, kita makan bersama saja di rumah bareng anak-anak, jawab Larissa menolak. Kenapa? Apa karena sekarang kamu sudah mempunyai suami? Ayolah Larissa, aku ini bukan orang asing bagimu. Bahkan kita sudah saling mengenal sangat lama. Sementara dia hanyalah orang baru dalam hidupmu. Perkataan Lucky mulai melenceng. Tapi dia adalah suamiku, balas Larissa dengan nada dingin. Jangan terlalu serius, aku tahu kamu dengannya hanya main-main saja. Tidak mungkin seorang Larissa Maharani jatuh cinta dan ingin membina rumah tangga dengan seorang pemuda yang bahkan gelar sarjana saja belum dia dapatkan. Lucky tertawa renyah di akhir kalimatnya. Sandy yang baru saja keluar dari kamar mandi, langsung disuguhkan dengan kalimat pedas dari mulut pria itu. Larissa yang menyadari kalau Sandy telah keluar dari kamar mandi, segera menoleh ke arah suaminya dengan wajah tegang. Lucky, aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Lebih baik sekarang kamu keluar, karena tanda tangannya juga sudah selesai, usir Larissa dengan sorot mata geram. Baiklah, nanti malam aku ke rumahmu. Lucky tersenyum miring, tangan pria itu terulur dan tiba-tiba saja menyentuh pipi Larissa. Sandy yang melihat itu seketika memanas, ia mendekat ke arah Lucky dengan tangan mengepal. Jangan macam-macam, plak. Sandy menepuk bahu Lucky dengan keras, bahkan ingin rasanya ia langsung memberikan bogeman keras pada wajah pria itu. Lucky langsung menoleh ke arahnya dengan sorot mata tajam. Jangan pernah berpikir kalau aku takut padamu. Sekali kamu membuat masalah denganku, hidupmu tidak akan baik-baik saja. Aku tidak takut, walaupun kamu berstatus suami Larissa sekalipun. Lucky bangkit dari duduknya dengan bibir yang tersenyum licik. Setelah itu, ia berjalan keluar dari ruangan Larissa. Kurang ajar, Sandy hanya bisa mengumpat dan melemparkan tujuan ke udara. Padahal, ia sudah tak sabar ingin menghajar habis-habisan pria itu. Larissa dapat membaca apa yang sedang dirasakan suaminya saat ini. Wanita itu segera mendekat ke arah Sandy yang masih menatap nyalang ke arah pintu walaupun Lucky sudah benar-benar keluar dan menjauh. Aku minta maaf jika ucapan Lucky tadi kurang enak didengar, ucap Larissa yang membuat Sandy langsung menoleh ke arahnya. Berhenti meminta maaf jika itu bukan salahmu, balas Sandy dengan nada bicara tinggi sehingga terdengar seperti sedang membentak. Larissa terdiam dengan mata yang menatap heran ke arah suaminya. Ia hampir saja terlonjak kaget saat mendengar ucapan Sandy tadi. Larissa juga merasa terkejut karena tidak biasanya Sandy berbicara dengan nada tinggi seperti itu. Ah, sorry, aku gak bermaksud untuk membentak. Aku cuma refleks aja, elak Sandy dengan nada bicara yang kembali terdengar normal.
Refleks. Larisa mengerutkan keningnya, ya, karena aku lagi emosi, jadi keluarlah hodamku. Tapi kamu jangan takut, itu cuma sementara kok, aku masukin lagi hodamnya. Sandy menangkap sesuatu dari udara dan menempelkan kembali pada dadanya. Dasar aneh, balas Larisa sambil berjalan ke arah sofa. Wanita itu segera mengambil tasnya. Mau pulang sekarang? Tanya Sandy seraya mengikuti langkah sang istri. Iya, ini udah sore. Pasti anak-anak udah nunggu, jawab Larisa sambil berjalan ke arah pintu. Oke, gak apa-apa, kali ini gagal lagi. Sandy membuang nafas kasar dan kembali mengikuti langkah sang istri. Apa yang gagal? Tanya Larisa seraya menoleh ke arah suaminya. Gagal menghantam wajah si Lucky, jawab Sandy dengan nada pelan, padahal yang ada di pikirannya tadi bukan itu. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biar nanti aku bicara sama dia supaya bisa bersikap lebih baik lagi padamu, tutur Larisa setelah mereka berada di dalam lift. Tidak usah, dia yang bersikap seperti itu padaku, jadi biar aku yang menghadapinya. Aku gak mau cuma bisa bersembunyi di balik pantatmu saja, balas Sandy yang membuat Larisa kembali dibuat terkejut dengan apa yang dikatakan suaminya. Bahkan, Larisa refleks memegang bagian belakangnya sendiri. Sorry, itu hanya peribahasa saja, elak Sandy lagi. Baru tahu ada peribahasa seperti itu. Larisa kembali berwajah datar. Pintu lift terbuka setelah mereka tiba di lantai 1, Larisa segera keluar yang diikuti oleh Sandy. Bu Larisa, maaf, boleh minta waktunya sebentar. Seorang wanita berseragam kantor menghampirinya. Baiklah, kamu tunggu di mobil saja, aku ada urusan sebentar, titah Larisa kepada Sandy. Oke. Pria itu akan langsung keluar dari tempat tersebut. Namun, seorang wanita yang berdiri di hadapan Larisa tadi menatapnya bahkan hampir tak berkedip. Larisa yang menyadari tatapan berbeda dari karyawannya, langsung merasa tak nyaman. Bukan hanya wanita itu saja, Sandy juga kembali menjadi pusat perhatian wanita di sekitarnya. Bahkan sampai ada 2 orang wanita yang menghampiri Sandy dan terang-terangan mengajaknya berkenalan. Kedua wanita itu mengulurkan tangannya ke hadapan Sandy untuk bersalaman dan dengan entengnya Sandy menerima uluran tangan kedua wanita itu yang membuat Larisa semakin terlihat kesal. Cepat katakan ada apa, saya buru-buru, ucap Larisa kepada seorang karyawan yang masih berdiri di hadapannya. Larisa sudah tak sabar ingin segera menyusul Sandy, ia benar-benar merasa tak nyaman ketika ada wanita yang mendekati suaminya apalagi sampai mengajak berkenalan seperti itu. Sandy keluar dari kantor dan menunggu di mobil, pria itu menunggu Larisa sambil bermain ponsel. Tak lama kemudian, pintu mobil dibuka dari luar dan Larisa masuk. Wanita itu langsung duduk di samping Sandy. Udah selesai, tanyanya seraya menoleh ke arah sang istri. Sudah, kamu lagi ngapain? Tukeran nomor ponsel sama mereka? Tanya Larisa secara tiba-tiba, raut wajah wanita itu terlihat kesal. Mereka siapa? Sandy memasang wajah bingung. Mereka karyawan yang tadi bersalaman denganmu, jawab Larisa yang seketika membuat bibir Sandy mengembangkan senyum. Ia yakin Larisa sedang cemburu, ternyata wanita itu juga sempat memperhatikannya ketika di lobi. Enggak, aku gak sampai tukeran nomor HP kok, jawab Sandy. Terus tadi ngapain? Tanya wanita itu lagi dengan mata yang melirik ke arah ponsel Sandy yang masih menyala. Ini lagi chat sama si Kenan dan si Gary, jawab Sandy jujur. Oh, bahas apa aja? Larisa kembali melempar pertanyaan yang membuat Sandy seketika merasa heran, tidak biasanya wanita itu banyak tanya seperti saat ini. Bahas random, nih kalau gak percaya. Sandy menunjukkan layar ponselnya ke hadapan Larisa. Kenan, gue tadi nemu kucing kawin cok. Gary, terus lo apain? Kenan, gue bubarin. Ya kali kucing aja kawin gue kagak. Kan sebagai manusia gue merasa tersindir. Gary, gue kira lo bantuin. Sandy, anjay, nanti jadi gen baru, siluman kucing titisan Kenan. Larisa menahan tawanya saat membaca obrolan random ketiga pria itu dalam sebuah grup chat. Kok bisa kalian bahas yang beginian? Orang tuh kalau gak ada yang penting ya udah gak ada yang dibahas. Tutur Larisa yang merasa heran, kenapa bisa Sandy dan teman-temannya random seperti itu. Beda lagi sama kita, kalau ngobrol cuma yang penting doang, mungkin setahun sekali kita baru ngobrol. Di saat wisuda dan reuni, Sandy mematikan ponselnya dan memasukkan ke dalam saku. Oke, aku memang tidak punya teman random seperti itu. Ya udah,
Kita pulang sekarang ya. Sandi mulai menjalankan mobil itu. Aku mau pernikahan kita diresmikan, ucap Larissa secara tiba-tiba yang membuat Sandi hampir saja menginjak rem. Ia merasa terkejut dengan apa yang dikatakan istrinya barusan. Diresmikan. Pria itu menoleh sekilas ke arah Larissa. Iya, pernikahan kita didaftarkan ke KUA agar tercatat oleh negara. Selain itu, kita juga mengadakan pesta sebagai perayaan pernikahan agar banyak orang yang tahu kalau kita ini adalah suami istri, jelas Larissa yang membuat Sandi semakin tercengang. Tunggu dulu, kayaknya itu semua gak semudah yang diucapkan. Minimal tunggu aku wisuda, abis itu aku cari kerja, terus aku nabung, baru kita adakan pesta. Kelamaan, ngadain pesta kayak gitu doang tidak akan menguras semua harta. Kamu tidak perlu memikirkan biaya dan segalanya, cukup setuju dengan apa yang aku rencanakan saja, balas Larissa dengan enteng. Anjir, beneran mau kondo ini mah gue. Sandi membuang nafas kasar. Anggap saja ini rezeki, biaya pernikahan itu tidak seharusnya dari lelaki saja, kalau wanitanya mampu, kenapa tidak? Larissa benar-benar terlihat santai ketika mengatakan itu. Ya Rap, ini mah ibarat ketiban durian runtuh sama akar-akarnya. Sandi bingung entah harus bahagia atau bagaimana, tapi yang jelas ia merasa malu. Mereka langsung pulang ke rumah, terlebih lagi saat ini langit mulai menghitam dan malam akan segera tiba. Larissa dan Sandi masuk ke dalam rumah secara bersamaan, mereka langsung disambut oleh Zephyr dan Ziva yang berlari seolah berlomba untuk lebih cepat menghampirinya. Mommy, Daddy, teriak dua anak itu yang langsung menghambur ke dalam pelukan ibunya. Anak-anak Mommy pada wangi banget, udah mandi ya? Larissa mencium pipi kedua anaknya. Udah dong, aku seneng Mommy sama Daddy udah pulang. Zephyr dan Ziva berteriak kegirangan. Daddy, nanti kita main sepeda yuk. Ajak Zephyr sambil memegang tangan Sandi. Siap, tapi nanti ya, sekarang udah malam, anak kecil dilarang keluar, ucap Sandi seraya menatap anak itu. Kenapa Daddy? Tanya Zephyr penasaran. Nanti ada dedemit, jawab Sandi frontal. Dedemit itu apa? Zephyr kembali melempar pertanyaan. Dedemit itu mukanya serem, badannya gede, ada tanduknya, jelas Sandi yang membuat kedua anak itu seketika ketakutan. Takut. Zephyr langsung memeluk kaki Sandi, sementara Ziva memeluk Larissa. Ya udah, kalian ke kamar dulu ya. Mommy sama Daddy mau mandi dulu. Larissa memanggil babysitter agar membawa kedua anaknya ke dalam kamar. Sementara Sandi dan Larissa menuju kamar mereka. Larissa mandi terlebih dahulu dan setelah itu bergantian dengan Sandi. Wanita itu memakai gaun tidur berwarna merah menyala yang terlihat sangat kontras dengan kulit putihnya. Larissa duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut panjangnya. Wanita itu telah selesai memakai krim malam, body lotion, serta parfum yang sampai tercium oleh hidung Sandi. Padahal pria itu baru saja keluar dari kamar mandi. Sandi langsung menoleh ke arah Larissa, wanita itu benar-benar terlihat cantik, terlebih lagi penampilannya sangat menggoda membuat kaki Sandi seolah tertarik untuk berjalan mendekat ke arahnya. Wangi banget, ucapnya yang kini telah berdiri di belakang sang istri. Larissa menoleh lalu tersenyum. Kamu mau makan malam? Anak-anak sudah makan duluan. Kalau mau makan sekarang, ayo. Larissa bangkit dari duduknya dan akan berjalan ke arah pintu. Namun, tiba-tiba saja Sandi menarik tangannya yang membuat langkah Larissa seketika terhenti. Ada apa? Tanya wanita itu dengan suara yang terdengar lemah lembut di telinga Sandi. Kayaknya aku mau makan yang lain dulu, jawab Sandi dengan bibir tersenyum menggoda. Pria itu menatap dalam-dalam wajah cantik sang istri, Sandi seakan ingin segera melanjutkan kegiatan mereka yang sempat tertunda. Larissa tersenyum dengan wajah merona. Wanita itu seakan telah memahami ucapan suaminya. Larissa mendekat ke arah Sandi dan berdiri di hadapan sang suami. Ia langsung mengalungkan kedua tangannya pada leher Sandi dan mendekatkan wajah. Secepat kilat bibir keduanya saling bertautan dan bertukar saliva dengan rasa yang semakin membara. Sandi memegang pinggang ramping Larissa dan meraba tubuh wanita itu dengan perlahan. Bersambung. Nantikan keseruannya di bab selanjutnya. Terima kasih.